Sebenarnya ketika Cina ada di bawah pemerintahan raja-raja yang sedang bersaing satu dengan yang lain, dikenal dengan zaman Samko, ada 3 kaisar yang bertentangan satu dengan yang lain, saling berebut kekuasaan. Dalam keadaan yang seperti itu, bukan cuma ketiadaan damai, tidak ada tenang di dalam kehidupan masyarakat, terjadi pertempuran-pertempuran, tapi juga seringkali dalam hidup keseharian pun menjadi terganggu. Kegiatan pekerjaan juga terganggu oleh keamanan yang tidak terjaga dengan baik. So, di dalam zaman-zaman yang seperti itu muncullah banyak tokoh-tokoh Cina yang menjadi terkenal. Sun Tzu terkenal dengan teori perangnya. Zhuge Liang juga tidak kalah bijak di dalam mengatur peperangan. Tetapi ada kisah-kisah yang sederhana yang lain yang juga menarik perhatian kita. Saya akan membacakan salah satu di antaranya, yaitu kisah tentang Jenderal Wu. Dalam kisah itu dikatakan 6 murid sedang dalam perjalanan menuju ibu kota untuk mengikuti ujian negara. Ketika mereka berjalan di sepanjang tepi sungai Bian, pada suatu sore mereka tiba-tiba dikelilingi oleh selusin perampok yang sedang menanti pelancong di balik semak-semak untuk menyerang mereka. Para murid ketakutan, tetapi seorang dari mereka, Wu, adalah seorang yang tinggi dan kuat. Dia juga pandai bergulat sehingga dijuluki Jenderal Wu. Wu meminta supaya teman-temannya tidak panik dan tetap berdiri di situ, sementara dia seorang diri akan menghadapi para perampok itu. Wu bertarung tanpa rasa takut, memukul lutut setiap perampok itu dengan tongkat dan mematahkan kaki mereka. Tidak berapa lama kemudian semua perampok itu terkapar di tangan. Para murid kemudian melaporkan hal itu ke kantor polisi terdekat yang berlokasi beberapa mil jauhnya dari tempat kejadian tersebut. Ketika polisi tiba di tempat kejadian tersebut, kebanyakan perampok itu masih terkapar di tanah. Mereka mengeluh kesakitan. 5 murid yang lain sangat berterima kasih kepada Wu. Mereka mengatakan, terima kasih banyak. Jika kami tidak bepergian dengan Anda, kami mungkin dalam bahaya besar. Tetapi Wu menjawab, katanya, tidak sama sekali. Jika saya sendirian, saya mungkin tidak akan menang. Dengan keyakinan kalian berdiri di belakang saya menjadi tidak perlu khawatir akan apa yang ada di depan saya. Dan meskipun kalian tidak berkelahi, keberadaan kalian memberi banyak keberanian kepada saya. Itulah sebabnya saya dapat mengalahkan mereka, kataku. Sesuai kita lihat bagaimana keberanian dan keyakinan Wu menjadi begitu kuat, karena dia meyakini ada teman-teman yang hadir di belakang dia, ada bersama-sama dengannya. Walaupun mereka sebetulnya tidak berbuat apa-apa, hanya kehadiran saja, itu pun sudah cukup membuat dia berani. So, bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan, seberapapun menakutkan itu, Tuhan bukan hanya ada bersama dengan kita, tetapi Ia berkarya dengan begitu indahnya, begitu penuh kuasa dan nyatanya. Dan oleh karena itu, saudara, Paulus mempunyai keyakinan iman yang begitu kuat di sepanjang hidupnya. Dia mengatakan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Paulus juga kemudian memaparkan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus kepada kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam kehidupan kita yang senantiasa Tuhan sertai, kita yakin bukan hanya Tuhan ada bersama dengan kita. Ia berkarya penuh menyatakan kebaikan dan cinta kasih. Ia gembala kita yang baik, senantiasa menuntun kita bukan hanya di jalan yang benar, tetapi akan memelihara dan memberikan segala kebaikan, kecukupan, dan ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan
sulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seeruh, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai